masih membahas tentang spreadsheet, di mana tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu membekukan judul tabel, membuat diagram, dan menggunakan fungsi if dan countif. Ibu ingatkan kembali, apa itu spreadsheet? Spreadsheet adalah aplikasi pengolah data dan angka, di mana penggunaannya seperti membuat tabel nilai siswa, laporan keuangan, analisis data pembelajaran, dan banyak data yang lainnya. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu membekukan judul tabel. Kenapa hal ini penting? Yang pertama itu agar tetap terlihat. Jadi, judul tetap muncul saat kita men-scroll data panjang ke bawah ataupun ke samping. Yang kedua itu mudah dibaca, memudahkan pembacaan dan identifikasi kolom data saat bekerja dengan data yang besar. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu membuat diagram di spreadsheet. Langkah pertama, pilih data yang akan kita buat diagramnya. Kemudian pergi ke menu sisipkan, pilih jenis diagramnya, apakah diagram batang, garis, atau diagram pie. Kemudian sesuaikan. Oke, yang ketiga tadi menggunakan fungsi if. Fungsi if yaitu untuk memeriksa suatu kondisi dan memberikan hasil yang berbeda berdasarkan apakah kondisi tersebut benar atau salah. Biasanya sintaksnya yaitu sama dengan if. Kemudian kita blok data yang akan kita periksa benar atau salahnya. Nah, yang selanjutnya, misalkan nih kita mau melihat kelulusan, lulus atau tidaknya peserta didik. Di sini diketahui bahwasanya ada aturan apabila peserta didik itu nilainya lebih besar, lebih besar dari 75 dan sama dengan 75 itu lulus. Selebih dari itu tidak lulus. Kurang dari angka tersebut yaitu tidak lulus. Nah, kemudian juga berlaku untuk saat di Indomaret tuh sering pegawai mengecek keadaan ketersediaan barang ya, atau kan masih tersedia atau tidak. Nah, itu pemanfaatannya menggunakan spreadsheet dengan sintaks if ya. Kemudian terakhir kita akan menggunakan countif. Jadi countif itu misalkan nih tadi kita telah mengetahui berapa sih siswa yang lulus atau siswa yang tidak lulus. Nah, itu menghitung jumlahnya menggunakan countif, di mana sintaksnya yaitu sama dengan countif, kemudian data yang telah kita berikan rumus if, kemudian sintaksnya kita mau menghitung apa, misalkan mau menghitung lulus atau tidak lulus. Nah, kita ketikkan kayak itu, nanti data yang akan dihitung akan otomatis. Oke, kita langsung ke praktik di spreadsheet di HP-nya. Ayo kita mulai. Berikut ibu telah menyiapkan data kelulusan peserta didik. Berikut datanya. Nah, kita akan ke tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu membekukan judul tabel. Jadi kita sorot tabelnya di sini, kita klik di baris 3 ini seperti ini, muncul seperti ini, kemudian tekan lama di bagian sini, tekan lama sampai menu berikut tampil, kemudian klik titik 3 ini, scroll. Nah, kita pilih bekukan. Oke, selesai. Nah, jadi apabila kita scroll si tabel ini, nah, nomor peserta didik dan nilai harian, begitupun kelulusan tetap tampil. Nah, gitu ya. Oke, ini langkah-langkah untuk membekukan judul tabel. Kemudian kita akan membuat diagram. Jadi pertama-tama kita blok baris ini, peserta didik dan nilai harian, kita blok seperti ini. Nih ya, datanya kita blok yang untuk seluruh data ini ya. Yang kita blok itu seluruh data ini ya, peserta didik dan nilai harian. Kemudian kita tekan plus di atas ini. Kemudian kita scroll. Pilih bagan. Oke. Nah, diagramnya kita pilih di sini. Diagramnya ambil yang ini ya, yang disarankan ini aja deh, yang pertama ya. Oke, selesai. Nah, berikut
diagram yang telah kita buat ya. Jadi mendatar ini nama siswanya, kemudian ini vertikal nilainya. Oke, selesai. Kita juga bisa memvariasikan, ini kan warna biru nih diagramnya, kita juga bisa memvariasikan warnanya. Jadi di bagian ini, di bagian bawah ini ada warna nih. Nah, kita variasiin. Jadi warnanya coba ya, di sini misalkan nih warna kuning ya. Oke. Oke, selesai. Berikut, nah, dia nih ya, si tabel tadi jadi bertumpuk seperti ini. Jadi kita tarik aja ke bawah ya, biar dia tidak mengganggu. Kita tarik di bawah, kita sesuaikan. Oke, finish. Selanjutnya kita akan menggunakan fungsi if dan conif. Oke, seperti ini ya. Untuk kelulusan kita akan menggunakan fungsi if. Oke, jadi di sini sama dengan kita ketikkan teksnya itu. Jadi kursor kita letakkan di E4 ya untuk tabel ibu ini di sini. Jadi di rumusnya di bagian ini kita ketikkan sama dengan if. Klik yang di atas ini. Oke, setelah itu nih ya, kita lihat data ibu ada di data ini kan yang akan kita olah nilai harian, ada di D4. Jadi di sininya, di sini kita ketikkan D4. Oke, D4. Nah, di sini ada ketentuannya, nilai yang paling minimum itu adalah 75. Jadi, apabila dia 75 ke atas itu lulus, 75 ke bawah tidak lulus. Jadi, di sini D4 lebih besar. Di sini kita cari yang tandanya lebih besar nih. Nih, yang ini ya. Tanda yang lebih besar nih, yang ini. Oke, lebih besar sama dengan nih ya, lebih besar sama dengan 75, lebih besar sama dengan 75, koma, spasi, petik, nih, petik lulus, kemudian koma lagi, spasi, tidak lulus ya. Oke, seperti ini. Kita klik centang. Apa yang terjadi? Nah, di sini keterangannya lulus. Seperti kemarin, kita tekan lama di bagian sini, tekan lama, kemudian kita salin, kemudian blok seluruh datanya. Seluruh data yang di sini kita blok ya, kita blok semua. Nih, kita blok sampai ke sini. Oke, kemudian tekan lama sampai muncul seperti ini, kemudian tempel atau pas ya. Oke, datanya secara otomatis terisi. Nah, untuk menghitung jumlah siswa yang lulus dan jumlah siswa yang tidak lulus, kita akan menggunakan conif. Jadi conif itu digunakan untuk menghitung data berapa siswa yang lulus ataupun tidak lulus. Jadi kursor kita letakkan di sini di baris ketiga 4 ini. Oke, jadi kita ketikkan sama dengan ini ya, sama dengan conif. Nih, conif, kita klik ini, conif, kita blok seluruh data kelulusan ini, kita blok dari sini, kita dari E4 dari sini,
kemudian kita tarik seluruhnya. Oke, kita tarik ini ya, kita tarik seluruhnya seperti ini sampai dia muncul seperti ini. Kemudian di sini kita akan menghitung data yang lulus. Jadi di sini koma, petik lulus. Oke, jika selesai kita klik centang. Oke. Jadi yang siswa lulus itu ada 20 orang. Nah, yang tidak lulus otomatis kan sisanya ya, kita buat otomatis di sini. Jangan langsung diketik 10, kita pakai rumus, oke. Jadi di sini sama seperti yang tadi, sama dengan nih, sama dengan count if, kita blok seluruh data, blok ya seluruh data yang ini, mulai dari sini sampai ke bawah. Nih ya, sampai ke sini, kemudian kita kasih koma. Nih, kita kasih koma, kemudian spasi tidak lulus. Oke, kita centang. Nah, maka dapat 10. Oke, selesai tujuan pembelajaran kita. Sampai di sini dulu Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.